Mengenal Profesor Ova, Rektor UGM yang terseret ijazah Jokowi. Dari unsur UGM dilaporkan, pentolan tertinggi Sivitas UGM juga terseret polemik secari kertas sakti dan sakral. Sembari menikmati segarnya kelapa muda khas Lumajang Utara, mari kita kenalan dengan Rektor UGM, yakni Profesor Ova. Siapakah beliau? Mari kita simak bersama. Nama lengkapnya Profesor Dr. Ova Emilia, Master of Medical Education, SPOG, PhD. Gelarnya lebih panjang dari antrian penerima bansos. Dia bukan sekedar rektor UGM, dia adalah high prestige dari kuil pendidikan tinggi, penjaga gerbang akademik yang katanya sakral dan suci, tempat ijazah presiden pun disimpan. Lahir di kota istimewa Yogyakarta, kota budaya yang aroma gudegnya bisa menenangkan stres nasional, Ova Emilia adalah putri dari Profesor Zaini Dahlan, mantan rektor 2 Universitas Islam, sehingga menjadikannya sosok wanita yang bisa mendatangkan ulama sekelas Gus Baha. Yang sama-sama kita tahu, sulitnya minta ampun untuk bisa sowan, apalagi mengundang beliau. Takdirnya, sejak dalam rahim sudah dituliskan dengan tinta birokrasi dan kertas akreditasi. Suaminya, Jan Kim Wong alias Abdul Nasir, adalah seorang lelaki yang datang dari negeri yang jauh, yaitu Korea Selatan. Membuktikan bahwa cinta ibarat garam dari lautan dan cabai dari pegunungan yang bisa beraduk-aduk ria dalam sebuah cobek. Lalu bagaimana dengan karirnya? Ia adalah seorang dosen sejak tahun 1990. Sudah mengajar sebelum internet bisa menjawab soal pilihan ganda. Pernah jadi wakil dekan, lalu menjadi dekan, dan akhirnya naik kasta menjadi rektor UGM sejak tahun 2022 hingga sekarang. Seperti lakon epik Yunani kuno, ia digugat karena dianggap menyembunyikan hal paling sakral di republik ini, yakni ijazah Joko Widodo. Bukan narkoba, bukan skandal seks, tapi sebuah ijazah. Ya, secari kertas bertinta yang bisa mengubah seseorang dari tukang kayu menjadi kepala negara, dari rakyat biasa jadi simbol politik. Gugatannya tidak main-main, bukan hanya Ova yang terseret, tapi ada 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, dan kepala perpustakaan pun ikut terdampak. Seolah-olah ijazah presiden itu disembunyikan, seperti harta karun langka yang takut diketahui khalayak, katanya. Sementara itu, masyarakat menunggu sidang perdana pada tanggal 22 Mei 2025 mendatang di sebuah pengadilan negeri di daerah Sleman. Semua pihak mulai berdebat, apakah persoalan ini substansi atau sekedar sensasi? Ova sendiri seperti seorang bidan demokrasi, tetap tenang, menunggu waktunya untuk melahirkan kebenaran dengan metode sesar intelektual. UGM menyatakan siap tempur dengan bukti akademik, bukan dengan meme dan tuduhan. Tapi sebuah pertanyaan yang lebih dalam bergema. Apakah selembar ijazah bisa mengancam sebuah negara? Apakah perguruan tinggi kini adalah ruang rahasia tempat negara disusun, dimanipulasi, bahkan dilestarikan sejarah simbolik? Apakah kebenaran itu milik mereka yang punya akses ke ruang arsip? Atau milik siapa saja yang bisa FYP di TikTok? Nabi memang pernah bersabda, seorang muslim tidak boleh membunuh karakter ataupun membuka aib dari saudaranya. Tapi di dalam politik, kita harus berkata, jika tidak membunuh karakternya, kita akan kalah. Karena politik adalah pertarungan opini dan citra. Maka jangan heran jika satu ijazah bisa menggerakkan pasal, sidang, dan adu debat di kafe mahasiswa, bahkan warung kopi di pojok pasar. Pak Satram sebagai rakyat biasa dan kalangan awam berasumsi, untuk apa ijazah Pak Jokowi diributkan sekarang?
Kenapa bukan saat beliau mencalonkan diri jadi presiden? Atau lebih jauh lagi saat maju sebagai calon wali kota? Percuma tak bergun, ibarat mengaduk-ngaduk nasi yang sudah basi. Dunia bisa hancur karena perang, tapi Indonesia bisa terpecah karena fotokopi ijazah yang katanya asli tapi tidak serupa. Rektor UGM kini bukan cuma akademisi. Ia menjadi salah satu tokoh utama dalam drama nasional paling absurd abad ini. Lalu kita sebagai rakyat hanya bisa menonton sambil seruput kopi, berdoa dalam hati agar republik ini tak tergelincir oleh satu dokumen yang entah kenapa lebih ditakuti dari investigasi KPK. Dalam negara yang katanya berdasarkan hukum dan kebenaran, malah disibukkan urusan ijazah dan pembuktian bahwa seseorang pernah lulus kuliah. Seperti apakah kelanjutan dari polemik ini? Mari sama-sama ikuti perkembangannya.